Marcelino Ferdinand resmi debut bersama AS Trenčín dan langsung mencuri perhatian meski cuma main 45 menit. Ia mencatat akurasi umpan tinggi, 3 umpan kunci, dan hampir bikin assist. Pelatihnya puas, tanda adaptasi Marcelino di Eropa berjalan cepat. Rumor Louis van Gaal melatih Indonesia ternyata cuma angin lalu. Meski pengalamannya luar biasa, karakter keras dan usia membuatnya sulit cocok. PSSI pun memilih jalan lain menutup spekulasi yang terlalu jauh. Jepang dikabarkan ingin keluar dari AFC karena muak dengan korupsi dan dominasi Timur Tengah. Mereka berencana bikin federasi baru bersama negara Asia Timur dan Tenggara, termasuk Indonesia. Kalau benar terjadi, peta sepak bola Asia bakal berubah total. Setelah gagal bersama timnas, Tom Hai melampiaskan semuanya di lapangan bersama Persib. Ia tampil luar biasa saat menang 3-0 lawan PSBS Biak dengan statistik mengerikan dan aksi dominan. Ini bukti mental Bajahai yang nggak tumbang karena kegagalan. Indonesia U23 resmi masuk pot 1 undian SEA Games 2025, artinya aman dari Thailand dan Vietnam. Tapi potensi duel panas lawan Malaysia tetap terbuka. Dengan status juara bertahan, Garuda Muda diharapkan bisa mempertahankan emasnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Marcelino Ferdinand akhirnya mencatatkan langkah besar dalam karirnya. Sabtu malam 18 Oktober 2025 jadi momen yang bakal diingat lama. Debut resmi bersama klub Slovakia, AS Trenčín. Lawannya Skalica, bukan tim sembarangan. Pertandingan berakhir imbang 1-1, tapi perhatian publik tertuju pada satu hal. Penampilan Marcelino yang bikin banyak orang angkat alis kagum. Ia masuk di awal babak kedua, menit ke-46, menggantikan Dylan Kemp. Begitu menginjak lapangan, Marcelino langsung menunjukkan percaya diri tinggi. Bermain di posisi sayap kanan, ia jadi motor serangan baru buat Trenčín. Selama 45 menit tampil, anak muda ini mencatat 23 sentuhan bola, akurasi umpan mencapai 87% dari total 15 kali pengiriman, dan bahkan menciptakan 3 umpan kunci yang benar-benar mengancam pertahanan lawan. Salah satu momen paling bikin deg-degan terjadi di menit ke-87, saat Marcelino hampir mencetak assist. Umpan silang matangnya sempat nyaris disambar rekan setim, tapi sayang, bola hanya melintas di depan gawang. Walau belum menghasilkan gol, semua yang nonton tahu pemain ini punya sesuatu yang beda. Pelatih AS Trenčín, Ricardo Moniz, juga terlihat puas. Dalam konferensi usai pertandingan, ia menilai Marcelino punya mental dan adaptasi cepat. Dia langsung klik dengan ritme tim, begitu kira-kira nada pujiannya. Debut ini jadi sinyal positif buat karir Marcelino di Eropa. Setelah sempat dipinjamkan dari Oxford United, kini ia punya panggung untuk menunjukkan kalau pemain Indonesia bisa bersaing di liga luar negeri. Media Slovakia dan para supporter pun mulai menaruh perhatian lebih padanya. Di usia muda, Marcelino menunjukkan kualitas yang nggak cuma soal teknik, tapi juga semangat dan keberanian untuk tampil beda. Kalau performa seperti ini terus berlanjut, bukan mustahil, dia bakal jadi salah satu nama Asia yang bersinar di Eropa. Nama Louis van Gaal tiba-tiba muncul di tengah kekacauan rumor sepak bola Indonesia. Setelah Patrick Kluivert resmi didepak, kabar soal Van Gaal bakal jadi pelatih baru timnas sempat bikin heboh. Media sosial ramai, fans mulai berandai-andai, tapi sayangnya PSSI langsung menepis isu itu. Katanya, pelatih baru sudah disiapkan dan bukan Van Gaal. Meski begitu, bayangan pelatih kelas dunia ini tetap menarik buat dibahas. Kalau bicara pengalaman, Van Gaal jelas nggak main-main. Ia pernah duduk di kursi pelatih klub besar seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munchen, sampai Manchester United. Di level tim nasional, ia juga sukses membawa Belanda finish di posisi ketiga Piala Dunia 2014. Nggak heran, banyak yang berpikir kalau ia mau ke Indonesia, level permainan kita mungkin bisa naik drastis. Apalagi Van Gaal terkenal jago mengorbitkan pemain muda. Sesuatu yang dibutuhkan banget buat regenerasi timnas. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada juga sisi yang bikin banyak orang mikir 2 kali. Van Gaal dikenal punya karakter keras, bahkan cenderung diktator. Beberapa pemain top Eropa dulu sempat ribut dengannya karena gaya kepemimpinannya yang tegas dan kaku. Gaya total footballnya yang menuntut penguasaan bola tinggi juga bukan hal yang gampang diterapkan di Indonesia.
Butuh pemain dengan teknik mumpuni dan waktu adaptasi lama. Sementara jadwal timnas sering padat dan serba mendadak. Usianya yang kini 74 tahun juga jadi pertimbangan besar. Van Gaal baru pulih dari kanker prostat dan banyak yang meragukan apakah ia masih sanggup menghadapi tekanan serta ritme kerja tinggi sebagai pelatih tim nasional. Belum lagi soal gaji. Rumornya bisa mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Buat federasi seperti PSSI, angka segitu bukan masalah kecil. Jadi meskipun membayangkan Van Gaal berdiri di pinggir lapangan dengan logo Garuda di dada, realitasnya nggak sesederhana itu. Pengalaman dan nama besarnya memang menggiurkan. Tapi tantangan di Indonesia jelas bukan hal yang ringan. Lagi pula dengan PSSI sudah menyiapkan pelatih baru, rumor ini sepertinya cuma jadi wacana singkat yang bikin rame timeline. Tapi satu hal pasti, kehadiran isu seperti ini menunjukkan betapa tingginya harapan publik terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Jepang dikabarkan berencana keluar dari AFC, organisasi yang selama ini menaungi seluruh negara di Asia. Bukan cuma itu, Jepang juga disebut siap bikin federasi baru bernama Federasi Sepak Bola Asia Timur. Rencana ini muncul karena rasa frustrasi yang makin menumpuk terhadap cara AFC dijalankan. Menurut laporan dari media Jepang, keputusan ini bukan diambil secara tiba-tiba. Federasi Sepak Bola Jepang disebut kecewa berat dengan berbagai masalah yang terus terjadi di tubuh AFC, mulai dari isu korupsi, manipulasi pertandingan, sampai dominasi negara-negara kaya dari Timur Tengah seperti Qatar dan Arab Saudi. Mereka merasa keputusan AFC makin lama makin gak adil, terutama terhadap klub-klub dari Asia Timur. Kasus yang bikin panas salah satunya terjadi di Liga Champions Asia Elite, saat klub Jepang Vissel Kobe merasa diperlakukan dengan standar ganda. Klub itu kena denda meski ada tim lain yang malah mundur dari turnamen tanpa sanksi berarti. Buat Jepang, kejadian ini jadi bukti kalau AFC sudah nggak lagi netral. Selain itu, masalah jadwal pertandingan juga ikut memperkeruh suasana. Klub-klub Jepang dan para pemain mereka yang main di Eropa sering dirugikan karena jadwal internasional yang bentrok. Buat mereka, ini bikin perkembangan sepak bola Jepang tersendat. Dari sinilah muncul ide kenapa nggak bikin federasi sendiri saja, yang lebih adil dan profesional. Yang menarik, Jepang nggak mau jalan sendiri. Mereka disebut sudah menghubungi beberapa negara Asia Timur dan Asia Tenggara untuk ikut gabung. Nama-nama besar seperti Korea Selatan, China, dan Hong Kong kabarnya masuk daftar undangan. Dari Asia Tenggara, Indonesia jadi salah satu negara yang paling dipertimbangkan karena punya potensi besar dan fanbase sepak bola yang luar biasa aktif. Bahkan, laporan dari Irak menyebut Australia dan Irak pun tertarik buat bergabung kalau proyek ini jadi nyata. Meski begitu, sampai sekarang JFA belum mengeluarkan pernyataan resmi. Semua masih sebatas rumor, tapi desas-desus ini sudah cukup bikin gegar. Satu hal yang pasti, ketegangan antara negara-negara Asia Timur dan AFC bukan cuma gosip. Jepang sepertinya benar-benar ingin perubahan besar. Dan siapa tahu Indonesia bisa ikut dalam sejarah baru sepak bola Asia itu. Beberapa hari sebelumnya, Tom Hay terlihat murung. Gelandang elegan itu baru saja mengalami momen pahit bersama timnas Indonesia setelah gagal lolos ke Piala Dunia. Rasa kecewa dan frustasi jelas terpancar, bahkan penggemar tahu betul betapa beratnya kegagalan itu bagi pemain sekaliber Hay. Tapi siapa sangka, dari kesedihan itu lahir performa luar biasa yang bikin semua orang kembali kagum. Persib Bandung bertandang ke markas PSBS Biak dalam lanjutan Super League pekan ke-8. Pertandingan itu berubah jadi panggung kebangkitan sang maestro lini tengah. Persib menang telak 3-0 dan nama Tom Hay langsung jadi sorotan utama. Bukan hanya karena timnya menang besar, tapi karena cara dia bermain, tenang, cerdas, dan brutal dalam presisi. Total 76 umpan ia lepaskan, dengan akurasi gila mencapai 94%. 4 diantaranya adalah umpan kunci yang benar-benar bikin pertahanan PSBS Biak kewalahan. Ia juga memenangi 10 dari 12 duel perebutan bola dan sukses melakukan 5 tackle bersih yang memutus serangan lawan tanpa kompromi. Namun, angka-angka itu cuma sebagian dari cerita. Yang membuat penampilan Hay terasa istimewa adalah bagaimana ia menyalurkan rasa kecewanya lewat permainan. Ia tak lagi terlihat seperti pemain yang tertekan oleh kegagalan di timnas. Sebaliknya, ia bermain dengan semangat yang lebih liar, seperti sedang membuktikan sesuatu pada dunia. Setelah pertandingan, Hay jujur soal apa yang ia rasakan. Beberapa hari terakhir ini benar-benar berat. Kegagalan di timnas memang menyakitkan. Tapi saya tahu saya harus bangkit dan memberikan yang terbaik untuk tim saya. Ini cara saya melampiaskan kekecewaan, katanya dengan nada lega. Kata-kata itu menjelaskan segalanya. Tom Hay menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal kemenangan di atas kertas, tapi juga tentang bagaimana seseorang bangkit dari jatuh yang dalam.
Dalam satu malam di Biak, ia merubah rasa sedih menjadi kekuatan dan membuat fans Persib punya alasan lagi untuk percaya bahwa pemain besar selalu tahu caranya kembali bersinar. Kabar baik datang buat para pendukung Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 resmi ditempatkan di pot 1 untuk undian fase grup sepak bola putra SEA Games 2025. Status ini bukan tanpa alasan. Indonesia masih memegang gelar juara bertahan setelah meraih medali emas di SEA Games 2023 di Kamboja. Posisi ini otomatis menempatkan mereka di deretan unggulan bersama dua raksasa Asia Tenggara lainnya, Thailand dan Vietnam. Malaysia sendiri menempati pot 2 bersama Myanmar dan Kamboja. Jadi peluang satu grup dengan Indonesia cukup besar. Kalau skenario itu terjadi, bisa dipastikan laga itu bakal jadi salah satu pertandingan paling ditunggu di turnamen ini. Rivalitas panjang antara kedua tim selalu menjulut emosi dan semangat, bukan cuma di lapangan, tapi juga di tribun dan media sosial. SEA Games 2025 sendiri bakal diikuti oleh 9 tim, mereka dibagi ke dalam 3 pot dan nantinya akan terbentuk 3 grup, masing-masing berisi 3 tim. Formatnya sederhana, setiap grup akan saling bertemu sekali, lalu tim-tim terbaik dari tiap grup akan melaju ke semifinal untuk memperebutkan tiket ke partai final dan medali emas. Sementara itu, pelatih Indra Syafri sudah mulai menyiapkan skuadnya jauh-jauh hari. Ia tahu status sebagai unggulan utama bisa jadi pedang bermata dua, membawa kepercayaan diri, tapi juga tekanan besar untuk mempertahankan gelar. Garuda Muda dituntut tampil lebih matang dan konsisten, karena setiap lawan pasti ingin menjatuhkan sang juara bertahan. Meski fokus utama pasti tertuju pada potensi laga panas melawan Malaysia, Indra Syafri tetap mengingatkan bahwa tim-tim dari pot 3 seperti Filipina, Laos, dan Singapura juga nggak boleh diremehkan. Mereka mungkin bukan favorit, tapi kejutan di SEA Games selalu bisa terjadi. Dengan status unggulan, kualitas pemain muda yang makin matang dan pengalaman dari edisi sebelumnya, Timnas Indonesia U23 jelas punya peluang besar untuk melangkah jauh lagi. Tapi kalau nasib membawa mereka satu grup dengan Malaysia, satu hal pasti, laga itu akan jadi panggung pembuktian baru untuk Garuda Muda. Apakah mereka masih cukup tajam untuk mempertahankan singgasana Asia Tenggara?